Saudara, siapa di sini yang nggak punya hobi? Semua pasti punya hobi, setuju ya? Saudara, saya punya satu hobi yang belakangan ini sering saya mainkan, saudara. Saya suka main basket. Ada yang suka main basket di sini? Mau main sama-sama di sini, Pak Gendut? Ayo, Pak Gendut kayaknya pemain basket lihai ini, pemain IBL ya? Enggak ya Pak ya? Saudara, saya dari umur 15 tahun senang sekali main basket. Iya. Umur 15 tahun saya senang sekali main basket. Main basket mudah atau susah? Yang bilang mudah angkat tangan. Sini, lawan saya. Yang mudah bilang susah angkat tangan. Waduh, cuma 2 orang yang bilang, yang lain gampang ya. Setelah main basket itu gampang-gampang susah ya. Saya senang main basket, makanya jadi mudah gitu ya. Tapi ada satu poin yang saya ingin sampaikan begini saudara. Saudara, bagaimana caranya supaya saya bisa main basket dengan baik? Kira-kira bagaimana caranya? Latihan ya. Makin banyak latihan makin baik. Makin lama latihan makin pinter mainnya ya kan ya. Makin lama sering main basket maka saya akan makin mahir dalam bermain basket. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, demikian juga dengan hal-hal yang lain bukan? Ketika kita belajar main sepeda, waktu baru main sepeda kan sering jatuh. Tapi kalau makin hari makin lama makin main sepedanya maka akan makin lihai. Saudara, sekarang saya ingin ajak kita untuk bertanya, bagaimana kalau begitu dengan kerohanian saudara? Bagaimana kalau begitu dengan kerohanian? Kita jadi orang Kristen menurut saudara, saudara sudah jadi orang Kristen ya. Saudara jadi orang Kristen makin lama makin rohani enggak? Makin pelayanan, makin banyak pelayanan makin rohani enggak? Harus apa enggak? Ya harus, maksud saya makin rohani enggak pengalaman pribadi Ko Andre? Makin rohani? Makin rohani? Bagus. Yakin ya? Oke, bagus. Makin lama jadi orang Kristen yang makin rohani angkat tangan. Wah, cuman 0,2% ya. Oke, sekarang mari kita bandingkan ya saudara. Menurut saudara, mana yang lebih rohani saudara? Orang yang baru jadi Kristen 1 tahun dengan orang yang sudah 10 tahun. Kok gini gambarnya? Ah ya, 10 tahun jadi Kristen. Ayo, kita survei sebentar ya. Menurut saudara, mana yang lebih rohani hidupnya? Waktu saudara jadi orang Kristen masih baru setahun, dengan sekarang sudah 10 tahun. Yang ngomong 1 tahun lebih rohani angkat tangan. Cuman 1 ya. Yang sudah 10 tahun, angkat tangan. Wah, yang jawab cuma hamba Tuhan ini. Yang enggak jawab ini apa ini? Hah? Sekali lagi ya, jujur, saudara jujur aja, nggak apa-apa, tenang aja. Saudara tidak akan dicambuk dan tidak disalib kok di tempat ini ya. Yang bilang 1 tahun baru percaya Tuhan rohani angkat tangan, lebih rohani daripada 10 tahun. Oke, makin banyak ya, jujur aja. Kalau begitu saudara, kita ini jadi orang Kristen, makin lama jadi orang Kristen makin tidak. Siapa yang jawab tadi? Makin tidak rohani dong kalau gitu ya. Maksudnya yang dikasih oleh Tuhan ini fakta ya. Nah saya ada kutip dari satu survei yang dilakukan sama Christianity Today, saudara. Satu majalah Kristen yang bagus sekali meneliti tentang kehidupan orang-orang Kristen di Amerika, saudara. Nah, ada survei yang diberikan kepada gembala-gembala di Amerika. Mereka itu mensurvei kepada gembala-gembala ini, menurut para gembala, siapa sih kelompok orang yang sering buat frustasi di dalam gereja. Nah, oke, sekarang coba kita survei juga ya di tempat ini ya. Ini kelompok-kelompok orangnya. Menurut saudara, kelompok orang mana yang suka bikin stres para gembala? Jawaban yang pertama, ada orang yang sudah lama di gereja, ada orang tua atau orang lansia suka bikin stres. Siapa lagi? Pemimpin, orang Kristen dewasa, orang anak muda, orang baru gereja, baru jadi Kristen. Mana yang paling suka bikin frustasi hamba Tuhan? Angkat tangan. Salah, maksud saya, yang mana? Yang mana? Oh, yang tua nyalain yang muda ya. Enak aja, enggak setuju saya Pak Gendut. Nah, ini bukan hasil survei saya, tapi ini hasil survei yang diberikan kepada 297 gembala yang ada di Amerika yang mengalami frustasi, saudara ya. Jadi menurut survei, ternyata angka yang paling tinggi adalah orang-orang Kristen yang sudah lama Nah saudara, orang-orang yang dimaksud ini adalah orang-orang yang aktif.
Mereka pelayanan, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, ikut PA, Bible study lah, doa puasa lah loh. Kok bisa begitu? Makin lama ke gereja bukannya makin cinta sama Tuhan, makin lama ke gereja bukannya makin puji Tuhan, mulutnya makin suka gosip orang. Makin lama ke gereja makin sombong, merasa diri paling benar. Nah loh, saudara, bagaimana dengan saudara hari ini?